Wah, segar sekali hari ini. Tentunya juga malam ini merupakan malam yang sangat luar biasa. Karena kalau dipikir-pikir seharian orang Jakarta, kena macet, banyak polusi itu pasti bete. Sampai di rumah mudah-mudahan dalam keadaan yang menyenangkan bersama keluarga. Bersama saya, Hesti Purwadinata dan juga Mayan Music, kita akan sama-sama di Tonight Show. Ya. Berbicara mengenai polusi, sekarang ini sudah semakin tebal rupanya. Orang berangkat dari rumah seger sampai kantor langsung tua. Itu udah hal yang biasa. Jadi mungkin sekarang udah mulai diadakan gerakan Go Green, ya kan? Yeah. Go Green, jadi ibaratnya ramah lingkungan. Jadi penggunaan bahan bakar diirit-iritin lagi, penggunaan air diiritin lagi, kemudian penebangan juga dikurangin. Contohnya nih, sebagai salah satu tindakan Go Green dari saya, supaya mengurangi bahan bakar, saya menggunakan mobil nggak dari rumah ke studio. Tapi saya parkir di kantor, karena kantor dekat studio. Gitu. Sama aja. Iya. Nah sekarang ini banyak penebangan, gara-gara apa? Penggunaan kertas salah satunya yang paling banyak. Kalau andaikan saja pemerintah mengganti semua yang berbentuk kertas menjadi media yang lain, mungkin penebangan akan berkurang. Contoh, uang kertas ganti uang logam semua. Waduh. Bayangin kalau beli mobil, bawanya uang trolian. Keren. Di toilet nggak ada, toilet tisu paper nggak ada, ganti pasir. Bener, kucing aja bisa. Penebangan itu bukan rugi hanya buat manusia aja, tapi juga buat setan. Lah pohon-pohon gede kebanyakan kuntilanak di sana nggak ada lagi. Sekarang kuntilanak nongkrongnya di billboard. Bayang di toilet-toilet. Sampai ada juga itu jenis setan yang ikutan Go Green, kolor hijau. Ikutan juga nih. Sekarang kita akan berikan langkah sederhana untuk menjalankan Go Green. Gunakan transportasi umum. Kalau biasa berkendara pakai mobil pribadi, mulai sekarang setidaknya seminggu sekali coba pakai alat transportasi umum. Saya juga harus praktekin berarti ya. Benar. Ya, ini udah banyak busway. Naiklah busway. Saya pernah tuh masuk busway tapi malah ditilang. Pakai mobil sendiri. Berikutnya jangan gunakan sumpit kayu. Ketika makan mie ayam atau mie yang lain ya, itu biasanya kan pakai sumpit. Sumpit itu diambil dari kayu-kayu pohon. Makin banyak lagi penebangan. Tapi kalau pakai sumpit yang besi, panas-panas lumayan tuh. Melepuh juga. Berikutnya. Gunakanlah email. Jadi kalau sekarang kan buat bayar tagihan telepon, tagihan listrik, itu jadi satu tagihan aja secara online. Surat menyurat juga lewat email. Emang udah mulai jarang juga sih ya surat menyurat. Jadi lebih baik kalau tagihan ataupun rekening koran bank, itu sering banget ditawarinnya lewat email. Jadi Ya, mendingan benar sekali. mengurangi lah. Untuk mengurangi tagihan ya, Betul. untuk mengurangi tagihan listrik, tagihan internet, gunakan email. Cuma kalau belum bayar internet, bagaimana bisa ngemail? Itu kan masalahnya. Nah berikut ini kita akan bertemu dengan seseorang yang juga sekarang sedang giat-giatnya untuk mengkampanyekan Go Green. Apalagi memiliki satu kampanye vertical garden. Wah seperti apa tuh? Dia adalah seorang pemain film maksud saya. Dan juga pernah mendapatkan Piala Citra karena penampilannya di film Arisan. Kemudian juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai Promising Young Director di Singapura. Nah, sekarang menjadi anggota DPR. Langsung saja inilah dia, Rachel Maryam. Maryam, ini prestasinya banyak banget di dunia entertainment, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan atau masih? Kemarin masih tapi menyutradarai, udah tidak di depan layar lah, di belakang layar. Recto verso ya, itu responnya Recto juga verso. bagus. Kan sebenarnya kan banyak sekali hal-hal yang menjanjikan di dunia entertainment buat kamu, tapi menurut kamu memang di dunia ini kan beda ya, politik dengan entertainment. Kenapa kamu lebih memilih ke politik? Sebetulnya aku nggak memilih salah satu, cuma sekarang memang jadi prioritasnya di politik karena aku merasa pengaruhnya lebih luas gitu. Kalau misalnya berbuatnya bisa berimpact kepada orang yang lebih banyak dan lebih luas gitu. Tapi kalau disuruh memilih sebetulnya nggak memilih juga. Aku masih mencintai dunia entertainment, apalagi seni film terutama ya, itu kan passion aku. Makanya kemarin juga masih menyutradarai gitu. Oh ini masalah Cuma ini waktu cuma aja masalah ya? prioritas saja gitu. Benar, karena mungkin waktu kalau misalnya bisa lebih dari 24 jam sih ya. Karena sekarang lagi intens di dunia politik dan sekarang bahkan juga katanya sedang menggalakkan
ikutan Go Green ya dengan ada kampanye vertical garden, maksudnya gimana nih? Iya, jadi kemarin tuh awalnya ini ide suamiku ya. Kita kan melihat sekarang Jakarta udah semakin padat gitu ya. Kita sudah tidak punya lahan untuk melakukan penghijauan. Nah, tapi kita punya ide bahwa sebetulnya melakukan penghijauan itu menanam pohon itu tidak selalu harus di lahan yang luas, tapi di tempat-tempat yang sempit pun sebetulnya kita bisa melakukan penghijauan dengan cara vertical garden. Jadi menanam itu tidak harus horizontal tapi bisa ke atas gitu. Oh, secara minimal space juga sekarang Jakarta Minimal ya? space, itu terutama buat kantor-kantor, untuk gang-gang. Pokoknya daerah-daerah sempit itu bukan berarti tidak bisa hijau, kita bisa melakukan penghijauan di tempat-tempat sempit sekalipun gitu. Oh, kita masih bisa menghijaukan tempat kita, masih bisa seimbang. Dan sekarang Hesi sepertinya memiliki Ini cuma Twitter juga sesuai tadi yang Rahel bilang soal kampanyenya tentang vertical garden. Vertical garden. Nah, ini nih. Ini bentuk vertical gardennya ya. Iya. Jadi kan kalau sekarang kan memang kayak rumah juga tamannya nggak terlalu luas. Jadi daripada diisi sama batuan atau apa yang mungkin yang nggak sesuai bisa. Ini nggak bisa nih taman, nggak bisa kayaknya. Ternyata bisa ya. Jadi bertanam itu juga tidak selalu harus tanaman hias sebetulnya. Jadi kita bisa juga misalnya di rumah kita menanam misalnya cabai atau apa kebutuhan-kebutuhan dapur kita sehari-hari Bisa juga gitu. deh. Bisa, nanam cabai kan juga tidak membutuhkan space yang terlalu banyak sebetulnya. Itu kan berarti kan sejenis vegetasi yang bentuknya vertikal kan? Nah, itu kan mereka tuh butuh pengairan untuk tumbuh. Jadi pengairannya juga diatur di sana. Bekas botol air mineral gitu kan, daripada itu jadi sampah, kita daur ulang menjadi tempat untuk menanam tanamannya. Pot, Terus ya? kita kasih kita kasih lubang-lubang di bawahnya supaya kalau kita siram juga bisa merembes lagi keluar gitu airnya. Oh gitu, jadi memang harus Sebetulnya ada... caranya bisa macam-macam, itu kreativitas kita aja seperti gitu. apa. Tapi ada rutin berarti untuk nyiramin tuh ada jadwal rutin Ya, gitu ya? tetap tanaman itu kan tetap yang harus dipikirkan, memang harus diairi tetap kan. Nah itu ada bunga-bunga apa namanya tanaman jenis tanaman tertentu atau semua tanaman bisa? Kalau mungkin untuk vertical garden yang paling harus diperhatikan mungkin masalah space-nya. Tentunya kan kita nggak bisa nanam pohon beringin dong di vertical garden. Jadi harus tanaman-tanaman yang kecil gitu ya. Jadi bukan tanaman-tanaman yang nanti bertumbuh besar. Karena kalau tanaman tumbuh besar ya harus memang di lahan yang besar. Jadi Ri, lupakan kamu mau nanam pohon karet ya di situ. Untuk pohon pisang nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kampanye itu udah dilakukan sama Rahel Jadi berapa kemarin lama? kita awalnya idenya suamiku, kemudian bekerja sama kita dengan namanya Green Go, itu sebuah yayasan yang memang bergerak di bidang go green lah, penghijauan dan lain sebagainya. Kita kemarin baru bikin satu acara kemarin vertical garden di Grand Wijaya gitu, dan diharapkan memang campaign vertical garden ini kita bisa terus-menerus laksanakan berkesinambungan lah gitu sampai ada impact-nya gitu. Karena kalau cuma sekali belum tentu orang benar-benar bisa mengikuti apa yang kita kerjakan. Kita pengennya bisa di aplikasi sama orang banyak lah. Responnya untuk walaupun sekali responnya gimana kalau orang-orang? Ya alhamdulillah kemarin setelah melakukan vertical garden itu kita keliling di komplek perkantoran itu kita keliling, kita bagi-bagi tanaman gitu. Kita keliling bagi tanaman, kita dengan harapan kita pancing membagi tanaman sehingga mereka punya keinginan untuk menanam lebih banyak lagi gitu. Dan sepertinya memang ini jenis garden yang cocok untuk urban ya, rupanya. Untuk urban, untuk Karena tempat-tempat yang sempit lah. tempat spesial sempit. Sekarang ini beberapa kafe di Jakarta sudah melaksanakan ini dan Betul. kelihatan lebih cantik gitu dengan adanya vertical garden. Bahkan kalau kita browsing itu di luar negeri tuh keren-keren gitu bisa bikin seperti itu. Iya, tapi bisa nggak sih diaplikasiin di apartemen gitu kalau flat? Itu Bisa, bisa juga. bisa. Sebetulnya itu bisa di semua tempat, bisa outdoor, bisa indoor. Jadi vertical garden itu nggak selalu harus di outdoor atau harus di indoor. Jadi bisa dilakukan di mana aja sih sebenarnya. Nah, sekarang mengenai vertical garden itu apa? Dari tadi kita ngomongin ini ada beberapa contoh. Ada yang simple, ada juga mungkin yang agak sedikit rumit. Ini contoh yang simple aja. Wow, itu. Ini yang bisa diaplikasikan gampang ya, berarti tinggal modalnya cuma buat megangnya itu aja Iya, kan? kadang bisa pakai kawat. Selain kita bisa misalnya mau mengkombinasi kan bisa jadi ada macam-macam tanaman di sana. Kalau pakai bunga bisa warna-warni atau bisa yang tadi
bahan tanaman misalnya cabe, nanam cabe di sana atau apa gitu. Jadi kalau mau masak tinggal metik Tinggal ngambil aja. dari vertical garden Cabe, sendiri. kangkung, Cabe, kangkung, tomat, jadi gini. toge. Kangkung kayaknya nggak bisa. Cabe dong, tolong cabe. Ya ditanamnya yang paling atas. Semuanya bisa sebenarnya. Indonesia ini kan subur Iya, ya. tapi keren nih. Boleh buat tembok belakang nih. Tapi bisa nggak, misalnya kan ada juga tuh yang kreasinya macam-macam tuh bentuknya, itu diperlukan desainer khusus nggak sih untuk misalnya yang kepengen extraordinary gitu, nggak cuma pasang aja? Kalau di luar negeri memang sudah ada ya desainer-desainer yang mendesain tanaman dan vertical garden ya. Cuman kalau saya sih sekarang yang penting kita gerakannya dulu, biar kita kita rangsanglah kreativitas masing-masing. Sebetulnya kan seperti ini. Tadi kan udah banyak contoh-contohnya, ada banyak. Itu tergantung kreativitas kita masing-masing aja, kita mau bikinnya seperti apa. Tapi kan Selamat sekarang, berkarya. Iya benar. Sekarang kan banyak banget tuh tukang-tukang kebun, taman ya yang di pinggir-pinggir jalan. Mereka cuma dikasih lihat contohnya itu bisa ngelakuin kan, karena ternyata nggak terlalu Tapi sulit. ini kan hal simple yang ya. sederhana sebetulnya, bisa dikerjain sendiri sebenarnya tanpa harus. desainer. Ini kan idenya dari suami awalnya ya? Ya kalau ide awal mungkin udah ada orang yang sudah melakukannya, cuman untuk khusus untuk gerakan yang kemarin kita lakukan di Grand Wijaya itu idenya awalnya dari suami, kemudian bekerja sama dengan Green Go. Mudah-mudahan seperti yang kita omong di awal tadi ya, mengenai minimnya hijaunya Jakarta. Nah, kalau pengaplikasian di Jakarta sekarang ini untuk knowledge dari orang-orang soal vertical garden sudah berapa persen? Perkiraan dari penghitungan kasar aja. Mungkin memang masih minim ya, orang masih belum banyak yang terpikir melakukan vertical garden ini. Mungkin 10% atau 5% sih sudah aware dengan ini, tapi belum tentu mengaplikasi juga gitu. Tapi sudah ada juga yang melakukannya. Saya lihat juga di beberapa kafe-kafe di Jakarta, ada salah satu kafe di Kemang juga sudah melakukan itu sih sebenarnya. Cuma ngeliat gini aja langsung, oh iya ya boleh juga nih inspirasinya. Mudah-mudahan sih yang di rumah juga ngikutin ya. Tapi ini yang dipikir gitu juga, kan. kira-kira biayanya, mahal nggak tuh untuk ngejalanin ini? Ini sih tergantung kita masing-masing ya. Kalau mau bikin yang sangat murah, bisa seperti tadi kan aku bilang pakai botol mineral bekas aja bisa kita lakukan gitu. Tapi kalau kita mau berkreasi pakai yang super mahal juga ya bisa. Jadi itu budgetnya kita sendiri yang menentukan mau seperti apa. Oh gitu, tergantung dari keinginannya juga ya. Kalau mau yang extraordinary ya mungkin akan lebih budget. Tapi kan sebetulnya botol mineral pun tidak harus terlihat jelek kan, kita bisa cat, warna-warni, kita bisa gambar-gambar, kasih bunga-bunga, itu kan juga menarik. Tapi ada prosedur khusus nggak sih untuk membuat ini? Apa sesimpel itu gitu, hanya dengan botol daur ulang, kemudian tanaman-tanaman simpel dan juga pemegangnya aja itu udah selesai? Apa ada prosedur khusus? Jadi harus dipikirkan tanamannya tumbuhnya seperti apa, kemudian ya sebetulnya basically prosedurnya hanya itu aja, pemilihan tanaman, pemilihan tempat untuk menyanggahnya, hanya itu aja. Dan harus dipastikan nanti pengairannya seperti apa dan paling enggak kena mataharinya. Tanaman kan ada yang perlu kena matahari, ada yang enggak. Jadi pemilihan tanamannya harus cocok dengan tempat vertical garden itu sendiri. Nah ini kan kebetulan kita tahu Rahel kan sudah bergerak di politik dan bagian di Jawa Barat ya? Jawa Barat. Jawa Barat. Tapi pergerakannya justru dimulai di Jakarta? Iya, karena kebetulan ini sebetulnya gerakannya suamiku awalnya. Jadi aku ikut mensupport aja kemarin di sana. Ini gerakannya suamiku. Ada rencana dibawa ke Jawa Barat juga? Rencana dibawa di Jawa Barat, cuman kebetulan dapilku tuh dapil yang masih sangat dapil pertanian. Dapil pertanian. Jadi ini memang kalau untuk vertical garden itu lebih cocok di daerah perkotaan urban seperti Jakarta. Jadi kalau di dapilku kebetulan dapil pertanian itu udah masih banyak lahan-lahan hijau ya. Udah hijau, bisa digituin udah hijau. Ngapain pakai vertikal, horizontal di situ ya. Nah, berbicara mengenai Go Green, sekarang ini kan dikampanyekan bagaimana kita meminimalisasi penggunaan kayak freon, kemudian bahan bakar, dan sekarang ditambah lebih dihijaukan lagi tempat-tempat yang sudah mulai kurang hijau. Nah sekarang himbauan dari seorang Rahel untuk para masyarakat untuk lebih mengkampanyekan Go Green-nya seperti apa? Ya kita harus pikir jangan egois hanya untuk diri kita sendiri ya. Kita harus berpikir untuk anak cucu kita. Mereka juga membutuhkan udara yang sehat gitu. Mereka juga membutuhkan, mereka juga berhak untuk hidup
layak seperti kita saat ini. Kalau kita greedy sekarang, kita menghabiskan energi sekarang, mereka bagaimana kehidupan mereka nanti gitu. Kalau misalnya tidak ada lahan hijau, mereka tidak bisa menghirup udara yang sehat lagi gitu. Jadi kita harus berpikir untuk generasi kita selanjutnya, tapi kita mulai dari sekarang perubahannya. Ya, sama-sama. Semua yang melakukan Tonight Show mudah-mudahan sekarang mulai bergerak. Minimal kalau space kita kecil, bikin seperti ini. Ini juga sesuatu, bukan hanya go green juga, tapi juga mempercantik tempat kita. Bisa Betul. di flat, bisa di apartemen lagi Bisa. kan, apalagi Dan di bisa Jakarta merangsang kan. kreativitas anak sambil kita bikin kayak gini, kita ajak anak kita bikin bareng gambar-gambar pot bunganya, kasih warna-warni. Jadi kita sekalian mengedukasi anak tentang lingkungan, juga merangsang kreativitas mereka. Bener, siapa tahu ketika di foto masih ada anak yang nyangkut di sini kan mempercantik ya. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi buat Rahel Mariam. Terima kasih untuk kedatangannya ke studio. Thank you. Dan kemana-mana karena selain satu ini kita akan membahas sesuatu yang juga membanggakan Indonesia. Karena apa? Karena akan tampil hanya ada di Indonesia, hanya di Tonight Show.